Dua kapal raksasa milik Pertamina akhirnya bersiap move on setelah cukup lama terjebak di perairan yang penuh drama, yaitu kawasan Selat Hormuz. Kapal-kapal ini sebelumnya seperti kena zona merah geopolitik, bukan karena mesin rusak, bukan karena kehabisan bensin, tapi karena situasi dunia lagi sensitif. Dua kapal yang dimaksud adalah PIS VLCC Pertamina Pride dan Gamsu Noro. Keduanya sejak awal Maret 2026 sudah nongkrong cukup lama di Teluk Arab. Kalau kapal bisa update status, mungkin tulisannya still waiting, loading patience. Tapi kabar baik akhirnya datang. Setelah Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia turun tangan, alias bukan sekedar kirim pesan, "Halo Iran, boleh lewat nggak?" Tapi benar-benar negosiasi serius, pemerintah Iran akhirnya memberikan sinyal positif. Juru bicara Kemlu RI, Yvonne Mewengkang, menyampaikan bahwa proses negosiasi berjalan lancar. Artinya, dua kapal ini sekarang sudah masuk tahap persiapan teknis. Bahasanya sih persiapan operasional. Tapi kalau dibikin versi santai, kapal lagi pemanasan dulu sebelum gaspol keluar dari area penuh tekanan. Persiapan ini penting karena Selat Hormuz bukan jalur biasa. Ini semacam jalan tol minyak dunia, tapi tanpa rest area dan tanpa jalur alternatif yang gampang. Lebih menarik lagi, Iran sebelumnya sudah menetapkan aturan main. Intinya sederhana, tapi cukup bikin mikir. Kalau kamu bukan musuh, silahkan lewat. Kalau kamu musuh, ya maaf, putar balik dulu. Beruntungnya, Indonesia masuk kategori aman. Jadi kapal Pertamina bisa lanjut perjalanan tanpa harus ikut drama tambahan. Sebelumnya kedua kapal ini membawa stok bahan bakar minyak yang cukup penting. Jadi semakin lama mereka tertahan, semakin banyak juga pihak yang ikut deg-degan, termasuk sektor energi. Bayangkan saja, kapal tanker segede itu parkir lama. Bukan cuma buang waktu, tapi juga bisa bikin pasokan energi ikut tersendat. Sampai pertengahan Maret, kedua kapal ini masih belum bisa bergerak. Tapi begitu pemerintah Indonesia mulai gerak cepat, hasilnya mulai terlihat. Sekarang, dengan izin yang mulai terbuka, dua kapal ini tinggal menunggu waktu untuk benar-benar melintasi Selat Hormuz. Kalau situasi tetap kondusif, mereka akan segera berlayar, meninggalkan masa-masa terjebak dan kembali menjalankan tugasnya seperti biasa. Kesimpulannya, di balik kapal besar ada cerita besar. Di balik perjalanan laut ada negosiasi tingkat tinggi. Dan di balik semua itu ada sedikit drama yang kalau dilihat dari jauh rasanya seperti nonton sinetron geopolitik versi laut. Tapi yang jelas kali ini endingnya mulai terlihat happy ending. Kapal jalan, minyak aman, dan dunia bisa sedikit bernapas lega.